Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswinya Bu Anjani kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bersama Bu Anjani kita akan belajar tematik tema 7 subtema 3 pada pembelajaran PPKN, yaitu tentang peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Jika kemarin kalian sudah mendengarkan dan menyaksikan video pembelajarannya Bu Ririn tentang kegiatan pembangunan, tentunya di situ juga Bu Ririn sudah menjelaskan kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, salah satu kegiatan untuk mengisi kemerdekaan itu dilakukan pemerintah, yaitu dengan kegiatan pembangunan. Membangun apa saja kemarin? Ada yang masih ingat? Iya, tentu saja. Membangun waduk, pembangkit listrik, fasilitas umum. Agar apa? Agar kehidupan masyarakat terutama di Indonesia itu bisa sejahtera, makmur, damai, tidak ada yang kekurangan. Itu yang tujuan dari pembangunan tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peran kita sebagai pelajar. Tentu saja kalau pemerintah tadi bisa membangun jembatan, bisa membangun waduk, apakah kita sebagai siswa, kita sebagai pelajar itu juga harus membangun jembatan, Bu? Tentu tidak, karena dalam mengisi kemerdekaan kita harus mengisinya sesuai peran kita. Nah, langsung saja masuk ke materi. Setiap warga negara Indonesia itu berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan sesuai dengan perannya masing-masing. Ya. Jadi, mengisi kemerdekaan itu kegiatannya harus positif, tidak boleh negatif. Misal, sekarang tanggal 17 Agustus, saya mau main balap motor. Nah, itu tidak diperbolehkan, Pak, apalagi balap motor liar. Ada juga misal yang merayakannya dengan minum minuman keras. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi warga negara Indonesia, di sini Bu Anjani masih membahas warga negara, berarti seluruhnya itu harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dan sesuai perannya, baik itu perannya di pemerintahan, peran sebagai pelajar, perannya di agama, peran di sebuah masyarakat, peran sesuai budayanya, sesuai sukunya, atau sesuai bahasanya, seperti itu. Misalkan kalau di desa-desa di daerah Sidoarjo ini yang beragama Islam, pada tanggal 17 Agustus malamnya itu biasanya kita mengadakan istighosah untuk mendoakan keselamatan NKRI. Nah, itu kan kegiatan positif yang kita lakukan sesuai peran kita. Kita sebagai orang yang beragama Islam, kita berdoa meminta kepada Allah agar Indonesia ini semakin makmur, sejahtera, dan terhindar dari mara bahaya. Itu salah satunya. Nah, lalu apa peran kita sebagai pelajar? Nah, sekarang Bu Anjani tanya dulu sama kalian. Kalian sebagai siswa, kira-kira apa yang harus kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan, untuk membalas budi para pahlawan kita yang sudah bersusah payah memerdekakan Indonesia? Nah, di sini Bu Anjani bahas pelajar. Nah, pelajar itu bagian dari pemuda penerus bangsa, ya. Jadi pelajar itu salah satu dari pemuda penerus bangsa. Nah, di sini generasi penerus bangsa itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dirinya. Kalau kualitas dirinya semakin bagus, Indonesia juga semakin jaya. Misalkan salah satu muridnya Bu Anjani bisa membuat pesawat. Nah, alangkah bangganya Indonesia punya siswi, punya siswa, punya pelajar yang bisa membuat pesawat.
atau membuat robotik, menemukan penemuan-penemuan yang baru. Nah, di sini makanya yang namanya generasi penerus bangsa, terutama pelajar di usia yang masih sangat dini, baik itu masih di tingkat SD, SMP maupun SMA, kita harus belajar yang giat. Belajar itu apa cuma pelajaran saja, Bu? Tentu tidak. Kalau pelajaran di sekolah itu yang wajib, itu kewajiban kalian, harus kalian laksanakan. Kalau tidak, itu namanya tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Nah, kalau belajar yang lain, misal kalian hebat dalam IT, Bu, saya bisa ngedit video yang bagus. Nah, alangkah baiknya kalau kalian itu ngedit videonya bertema pendidikan, mengajarkan sesuatu, nasihat. Nah, kalian baca dulu, browsing tentang sesuatu yang baik, misal cara mencegah virus corona agar menghindar dari tubuh kita. Nah, itu dibuat video kompilasinya, ketimbang kalian membuat video kompilasi video yang bagus tapi tentang hal-hal yang tidak baik atau tentang kebudayaan yang lain. Seperti kalau pada zaman sekarang itu banyak anak-anak yang sering buat video tentang artis-artis Korea. Nah, di sini kita sebagai pemuda penerus bangsa jangan sampai termakan oleh budaya-budaya yang lain. Itulah kenapa kita harus selalu menanamkan, mengamalkan di dalam diri kita nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila ada 5 kan, Nak? Nilai-nilai itu harus tetap kita jaga, harus tetap kita amalkan nilai-nilai luhur Pancasila itu. Buat apa? Agar kita tidak terjerumus ke budaya asing yang tidak baik. Misalkan ada budaya Korea yang pakaiannya tidak sopan, atau budaya dari negara Amerika juga seperti itu. Nah, kita karena kita punya nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhurnya Pancasila untuk berpakaian sopan, ada ketuhanan yang Maha Esa, terutama yang agamanya Islam, kita tidak akan menirunya. Nah, seperti itu. Selanjutnya bisa kalian lihat di sini. Perjuangan pada zaman dahulu itu anak-anak melawan penjajah dan harus mengangkat senjata. Taruhannya yaitu nyawa. Nah, kalau kalian sekarang, terutama pada zaman tahun 20-an, apalagi 2021 ini, peran kalian itu berjuangnya melawan kebodohan, rasa malas, putus asa. Nah, harus kita lawan dengan apa? Harus kita lawan dengan belajar sungguh-sungguh. Tadi sudah Bu Anjani katakan, belajar di sini nggak harus belajar di sekolah. Bisa juga kalian mengikuti kegiatan pramuka, palang merah remaja, ataupun menjadi duta seni. Kalau kalian pintar di olahraga bisa ditekuni, seperti Mas Ahdan yang pandai futsal, atau Mas Dika yang pandai bermain tenis meja. Dengan bakat-bakatnya anak kelas 5 yang tersembunyi, yang Bu Anjani kurang ketahui, yang belum ditunjukkan, ayo digali semuanya bakat-bakatnya. Kalian semuanya pasti bisa. Misalkan ada yang, Bu saya loh Bu gak bisa Bu, pelajaran ini Bu susah, saya sudah berusaha Bu, belajarnya sudah mati-matian. Gak apa-apa, Allah itu tidak akan mengkhianati proses makhluknya ya. Belajar terus, nanti kalian akan bisa. Kalau memang nanti kebisaannya itu sudah belajar tapi masih tetap kurang bisa, nah berarti bakat kalian itu ada di bidang yang lain, mungkin bidang olahraga, mungkin bidang kesenian, ada yang pandai menggambar, ada yang pandai berolahraga, pandai menyanyi. Nah, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh apapun bakat kita. Seperti itu.
selanjutnya yaitu kegiatan pelajar untuk mengisi kemerdekaan. Nah, ada apa saja, Bu? Yang pertama, rajin belajar dan meningkatkan keterampilan. Disebutkan lagi di sini, rajin belajar itu untuk otak kita agar otaknya tetap terasah, biar tahu. Karena belajar juga salah satu tanggung jawab kita saat ada di sekolah. Nah, meningkatkan keterampilan ini apa? Pasti kalian itu punya minimal satu keterampilan yang kalian paling bisa. Seperti yang dikatakan Bu Anjani tadi, entah itu olahraga, berias, menyanyi, mengedit video, foto. Kalau kalian tekuni, kalian belajar untuk hal-hal yang positif, insya Allah itu akan bermanfaat baik untuk diri kalian sendiri maupun untuk bangsa Indonesia. Bisa juga kalau di sini ada yang pandai IPA, melakukan percobaan-percobaan. Nah, nanti jadi saintis, jadi ilmuwan, seperti itu. Yang kedua ada ikut memperingati hari besar nasional seperti HUT Kemerdekaan RI, Hari Pahlawan, Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional, dan hari-hari besar lainnya. Yang ketiga, disiplin dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Nah, ini yang penting. Jadi meskipun kalian pinter, tapi kalau tugasnya ditunda terus, nggak disiplin dalam melaksanakan kerjaannya, nanti hasilnya itu akan tidak maksimal. Di sini melaksanakan pekerjaan apa cuma tugas saja? Tidak. Menyapu di rumah, itu kan juga pekerjaan. Membantu ibu, sebagai pelajar ya, belajar. Meskipun belajar itu tidak perlu lama, 1 jam cukup. Asalkan dilakukan setiap hari. Disiplin. Jam 8 mulai belajar sampai jam 9. Ya harus disiplin, tepat waktu agar hasilnya maksimal. Keempat, membantu orang tua di rumah. Dan yang terakhir, dengan cara salah satunya yaitu mengikuti upacara bendera. Nah, mungkin sudah 1 tahun ini kalian tidak melaksanakan upacara bendera ya. Semoga kita segera dipertemukan dan bisa melaksanakan kegiatan upacara bendera. Kalau sedang upacara bendera, kalian harus khidmat, diem, tidak boleh rame, didengarkan kalau ada amanat, apalagi kalau sedang hormat kepada sang kamera putih. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan Bu Anjani tentang peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Untuk tugas kalian di rumah, kerjakan LKS halaman 87 dan 88, Romawi 1 dan 2 evaluasi PPKN di buku tugas. Jawabannya saja. Itu saja pembelajaran dari Bu Anjani hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Sholat jamaah jangan ditinggalkan, sholat duha, semangat ya anak-anak, jangan bosan-bosan untuk melihat video pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Bu Anjani akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.